Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang, ataupun malam. Mungkin kawan-kawan Nusantara Sehat saat membuka materi ini, sesi ini, berada di waktu yang tidak tentu ya, bisa pagi, siang, malam, mungkin petang. Nah, perkenalkan saya Dewi Astuti, nutrisionis ahli muda dari Direktorat Gizi Masyarakat. Pada kesempatan ini akan sharing materi terkait pemberian makan bayi dan anak. Izin share screen ya. Ikut ini materinya. Nah, tujuan pembelajaran umum terkait penyampaian materi ini adalah agar kawan-kawan teman-teman Nusantara Sehat dapat memahami kegiatan pemberian makan bayi dan anak. Selanjutnya tujuan khususnya bisa mengetahui, memahami situasi umum PMBA di Indonesia, strategi PMBA, standar emas PMBA yang terdiri dari inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, dan juga melanjutkan ASI sampai 2 tahun atau lebih. Juga teman-teman agar dapat memahami masalah umum dalam PMBA. Dan tentunya materi ini sangat dibutuhkan ya, relate untuk konseling, untuk edukasi, untuk nanti saat kawan-kawan, teman-teman bertugas di tempat di mana teman-teman ditempatkan, tentunya materi PMBA ini salah satu materi yang sering menjadi core-nya gizi ya, atau sering dipertanyakan atau bagaimana penerapannya dalam pemberian PMBA ini sering menjadi masalah di masyarakat sekitar, walaupun kelihatannya simpel ya, sepele. Nah, berikut saya sampaikan situasi PMBA di Indonesia. Kita bisa lihat ini data terbaru dari SSGI 2021 bahwa inisiasi menyusu dini masih kurang dari 50% ya. Ini di-recall di antara anak umur kurang dari 2 tahun. Jadi yang mendapat ASI segera setelah lahir dalam 1 jam itu ternyata tidak lebih dari separuh. Sedangkan ASI eksklusifnya kita juga bisa lihat dilakukan dengan metode recall untuk bayi 0 sampai 5 bulan yang di-recall itu yang mendapat ASI eksklusifnya 52,5, baru setengahnya juga. Dan untuk bayi 6 sampai 23 bulan yang di-recall apakah mendapatkan ASI eksklusif juga baru 52%. Beda tipis ya. Sedangkan untuk anak balita yang mendapat MPASI pertama kali pada usia sama dengan atau lebih, atau sama dengan ya ini 6 bulan itu ada kurang dari setengahnya. Mungkin yang sisanya, data sisanya itu bisa mendapatkan MPASI yang lebih cepat ya. Masih banyak ya ternyata yang mendapatkan MPASI yang lebih cepat. Disarankan mendapatkan MPASI-nya itu sama dengan 6 bulan. Jadi pas waktu 6 bulan. Nah, sedangkan pada umur 6 bulan, maaf ini slide-nya 6, nanti saya perbaikin ya slide-nya di tayangan, 6 sampai 23 bulan yang mengkonsumsi makanan beragam itu sejumlah 52,5%. Kalau anak 0 sampai 6 bulan tentunya kan ASI eksklusif ya. Jadi konsumsi makanan beragam diperoleh saat MPASI mulai usia 6 bulan. Selanjutnya yang dapat ASI sampai usia 2 tahun itu sudah banyak ini. Sudah lebih dari setengah, itu ada 75,1%. Namun ini kadang-kadang kita juga sering perlu melakukan edukasi yang lebih karena seringnya ibu-ibu tuh sudah cukup dengan memberikan ASI saja. Padahal di usia lebih dari 6 bulan kebutuhan MPASI yang adekuat itu sangat diperlukan. Bukan hanya ASI saja ya. ASI untuk usia di atas 6 bulan berganti menjadi pendamping. Seperti itu. Jadi sekarang ini banyak ya kasus yang dia stunting setelah usia 6 bulan setelah bebas ASI eksklusifnya, di mana mungkin ibunya masih memberikan ASI, mengutamakan ASI saja, padahal dia sebenarnya utamanya sudah MPASI, seperti itu. Nah, berikut ini kita bisa lihat situasi gizi balita di Indonesia. Berikut kita bisa lihat prevalensi stunting, wasting, overweight,
dan juga obesitas, dan berapa target yang diharapkan untuk tahun 2024 dapat tercapai. Nah, ini perlu kerjasama dan kerja keras teman-teman Nusantara Sehat semua. Nah, PMBA ini sebagai salah satu intervensi spesifik dari intervensi spesifik lainnya. Tentunya teman-teman, kawan-kawan Nusantara Sehat sudah memahami apa itu intervensi spesifik. Nah, intervensi spesifik dilakukan langsung ya terhadap sasaran. Nah, salah satunya dari sekian banyak intervensi spesifik, salah satunya adalah pemberian makan bayi dan anak. Nah, berikut ini strategi PMBA antara lain menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap perilaku menyusui melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Jadi ini strategi ini ditetapkan Kementerian Kesehatan bagaimana kegiatan PMBA melalui standar emasnya tadi dapat diaplikasikan, dapat diimplementasikan di lapangan, yaitu salah satunya diupayakan dengan penerapan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan. Selain itu dilakukan dengan penguatan sarana pelayanan kesehatan dalam menerapkan 10 langkah keberhasilan menyusui. Dan selanjutnya dengan peningkatan komitmen dan kapasitas stakeholder dalam meningkatkan, melindungi, dan mendukung pemberian ASI dan MPASI, juga pemberdayaan ibu, keluarga, masyarakat dalam praktek pemberian makanan bagi bayi dan anak. Kementerian Kesehatan telah juga menetapkan standar emas pemberian makan bayi dan anak dimulai dari inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif 6 bulan, MPASI mulai usia 6 bulan, dan juga ASI sampai 2 tahun atau lebih. Nah, berikut ini penjelasan terkait IMD, bisa teman-teman, kawan-kawan Nusantara Sehat pelajari lebih lanjut bahwa inisiasi menyusui dini tersebut merupakan proses menyusui dimulai, proses menyusui ya, karena aktif nih, menyusu karena aktif, yang aktif bayinya itu dimulai segera setelah lahir, dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya segera dalam waktu 1 jam setelah kelahiran dan berlangsung minimal 1 jam. Itu definisi ini berdasarkan PP nomor 33 tahun 2012 dan Permenkes ini ya tahun 2019 tentang surveillance gizi. Nanti mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut. Nah, manfaatnya tentu saja sangat banyak sekali. Teman-teman nanti bisa explore lagi apalagi manfaat IMD sehingga bisa digunakan sebagai bahan edukasi dan konseling. Nah, berikut ini ASI eksklusif. ASI eksklusif ini hanya memberikan ASI saja tanpa makanan minuman lain, kecuali obat-obatan, vitamin mineral dalam bentuk sirup. Dan diberikan sejak lahir sampai usia 6 bulan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian ASI eksklusif itu yang diperlukan yaitu adalah menyusu semau bayi. Menyusui semau bayi. Keuntungannya banyak tentu saja dengan menyusui semau bayi itu bisa dibaca, ditelaah, dicari informasinya lebih lanjut. Nah, berikut ini yang penting lainnya adalah memperhatikan posisi dan pelekatan. Karena seringnya ketidakberhasilan proses menyusui itu dipengaruhi kebanyakan oleh posisi pelekatan yang tidak tepat. Teman-teman bisa yang belum pernah mengikuti pelatihan konseling menyusui ataupun belum pernah tahu ya, kita bisa pelajari posisinya seperti apa, pelekatannya seperti apa. Karena posisi dan pelekatan itu dua hal yang berbeda tetapi saling mendukung. Nah, berikut ini manfaat ASI dan menyusui bagi ibu, bagi bayi, bagi keluarga, tentu saja banyak manfaatnya, bisa dikembangkan sebagai bahan media konseling dan edukasi. Berikut ini juga berbagai peraturan kebijakan terkait pemberian ASI di Indonesia sudah disediakan, namun mungkin belum diketahui secara luas. Nah, tugas teman-teman, kawan-kawan Nusantara Sehat untuk dapat menyampaikannya. Pertama, tentu saja dengan mempelajari berbagai peraturan yang ada ini ya. Dipelajari dulu, ditelaah. Ini saya cuma memberikan kisi-kisinya, nanti bisa ditelaah lebih lanjut oleh teman-teman sendiri, sehingga dalam melakukan edukasi sudah, dan advokasi tentunya, karena ini bahan kebijakan bisa dipergunakan untuk melakukan sosialisasi, advokasi terhadap lintas program, lintas sektor selain
kesehatan ya nanti di tempat teman-teman ditempatkan. Nah, hal penting dalam menyusui nih hisapan yang efektif itu bagaimana? Bagaimana cara menjaga pasokan produksi ASI? Itu ternyata memerah ASI itu membantu menjaga pasokannya ketika apalagi untuk ibu yang bekerja dalam beberapa saat tidak menyusui bayinya, ternyata dengan memerah itu merupakan solusi menjaga pasokan produksi ASI. Dan juga hal yang tidak kalah penting, aliran ASI. Kalau produksinya dipengaruhi kebanyakan oleh hisapan, selain juga oleh konsumsi makanan bergizi seimbang ya tentunya. Nah, mengalirnya ASI ini dipengaruhi oleh berbagai hormon yang melibatkan emosi, perasaan ibu. Sehingga sangat penting untuk mengedukasi support sistem ibu yang terdiri dari suami, keluarga untuk keberhasilan menyusui adalah salah satunya dengan menjaga emosi, memastikan ibu bahagia dan senang. Nah, mengapa harus diberikan ASI daripada susu lainnya kepada bayi? Nah, kita bisa lihat perbandingannya di sini. Bagaimana ASI itu jumlah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan faktor zat anti-infeksi yang tentu saja tidak ada di susu lainnya. Juga faktor pertumbuhan yang tidak ada di susu lainnya. That's why ASI disebut sebagai atau sering dikatakan sebagai anugerah. Karena ASI itu pun bisa berbeda komposisinya ketika anak itu sedang sakit. Masya Allah ya, kuasa dari Tuhan yang telah memberikan kita anugerah dan harus dipergunakan sebaik-baiknya. Untuk hal ini mungkin teman-teman nanti bisa diupdate juga, bisa dieksplor melalui banyak sekarang bisa tanya Mbah Google, bisa baca berbagai macam jurnal untuk melengkapi informasi terkait hal ini. Nah, berikut ini penggunaan penyimpanan ASI perah itu bagaimana? Itu bisa diedukasikan agar tidak terjadi ASI yang mengalami penurunan kualitas karena basi, karena terlalu lama di luar atau penyimpanannya salah. Nah, berikut ini MPASI mulai usia 6 bulan ya, di sini bukan setelah 6 bulan, tetapi mulai usia 6 bulan, saya tekankan lagi. Nah, ini adalah proses pemberian makanan dan cairan lainnya yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan ketika ASI saja sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi bayi. Nah, MPASI itu ya selain ASI. Prinsip pemberiannya tepat waktu, 6 bulan tadi, adekuat, nanti kita bisa lihat atau dengarkan di penjelasan selanjutnya, aman dan diberikan dengan cara yang benar. Ini adalah grafik bagaimana kebutuhan bayi itu sudah terjadi kesenjangan saat dimulai usia 6 bulan. Jadi sudah tidak bisa dipenuhi lagi dengan ASI eksklusif. Nah, adekuat dalam hal ini adalah jumlahnya, frekuensinya, teksturnya, adekuat karena sesuai dengan usianya, dan variasinya juga menggunakan bahan makanan yang lengkap. Berikut ini kecukupan gizi harian bayi dan anak menurut ini dari sumbernya dari WHO dan juga Permenkes angka kecukupan gizi nomor 28 tahun 2019. Kita bisa menggunakan ini sebagai acuan panduan dalam pemenuhan kebutuhan bayi dalam sehari. Nah, berikut ini pemberiannya. Bagaimana jumlahnya? Bagaimana teksturnya, frekuensi, dan jumlah sajiannya? Nah, untuk bayi 6 sampai 8 bulan, kira-kira diperlukan dalam seharinya itu 200 kalori karena dia juga masih banyak diberikan ASI ya. Nah, dimulai dari bubur kental dan makanan lumat. Frekuensinya bisa ditingkatkan dari 2 kali sehari menjadi 3 kali, dari tadinya beberapa sendok, 2 sampai 3 sendok, menjadi bertahap menjadi setengah mangkok. Nih, bisa kita baca ya di sini bahwa konsistensi pun juga harus meningkat. Bukan hanya bubur terus karena menyesuaikan perkembangan oromotor bayi anak yang juga berkembang. Kalau tidak nanti tidak disesuaikan teksturnya, tidak ditingkatkan, pastinya akan terjadi selain masalah pertumbuhan, juga adalah masalah terkait oromotornya. Nah, berikut ini bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana, dan juga nanti ini sangat berguna sebagai media edukasi, media konseling, bagaimana si ibu itu akan memberikan makan terhadap bayi dan anaknya. Bagaimana jika tidak mendapatkan ASI? Nah,
jumlah kalorinya sesuai dengan yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Teksturnya juga sesuai dengan kelompok usianya. Kalau 6 sampai 8 bulan ya dimulai dengan bubur lumat, setelah itu meningkat menjadi dicincang, dan selanjutnya makanan keluarga. Frekuensinya nih, nah frekuensinya yang perlu diperhatikan untuk yang tidak mendapatkan ASI. Tidak mendapatkan ASI di sini itu karena alasan medis ya tentunya, bukan karena ibunya nggak mau ngasih ASI, terus ditambah frekuensi makannya, nggak gitu juga. Kita harus mengedukasikan untuk mendapatkan ASI yang utama, baik itu ASI eksklusif atau melanjutkan ASI sampai 2 tahun atau lebih. Nah, ini makanan ekstra yang ditambahkan 1-2 kali selain makanan yang frekuensinya mengikuti yang mendapatkan ASI tadi, seperti yang di atas sudah dijelaskan tadi ya. Dan juga jumlah setiap kali makannya disesuaikan atau sama ya dengan kelompok umur di kolom atau di row sebelumnya tadi. Nah, ini kekentalannya. Untuk bubur kental itu seperti apa? Kental itu jika tidak gampang jatuh. Kalau gampang jatuh ini tentunya kepadatan kalorinya juga menjadi rendah karena dia mengandung lebih banyak air, dan juga anaknya akan menjadi lebih cepat kenyang. Jadi bukan menjadi bubur yang padat gizi ya, tapi justru malah low kalori. Nah, berikut ini variasi bahan makanan yang bisa digunakan dalam MPASI. Tidak ada pantangan ya, semua bahan makanan bisa digunakan, disesuaikan dengan spesifik lokalnya. Apa yang sedang ada, apa yang sedang musim, itu sangat baik untuk dimanfaatkan untuk MPASI. Nah, yang perlu saya tekankan di sini yaitu perbedaannya dengan orang dewasa, yaitu bayi membutuhkan asupan protein, lemak yang lebih, sedangkan seratnya lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Sedangkan protein lemaknya itu lebih banyak, seratnya lebih sedikit. Dan diutamakan protein hewani dalam pemberian MPASI. Nah, ini 5 kunci makanan aman yang harus diterapkan dalam pembuatan MPASI. Nanti bisa disesuaikan sesuai dengan bagaimana masyarakatnya itu, apakah dia memasak dengan modern, memasak dengan tradisional, tetapi kunci makanan aman ini harus tetap diterapkan ya, sekalipun dia memasak dengan tradisional ataupun modern. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI adalah berikut ini: kesiapannya, juga pembelajaran dalam proses makan, bahwa makan itu bukan sekedar proses memberikan makan, tetapi juga pembelajaran agar nanti dia mempunyai pola hidup, pola makan yang baik. Tidak picky eater, dia bisa makan gizi seimbang dari kecil, nanti gedenya juga dia bisa makan dengan sudah gizi seimbang juga. Penting juga untuk dilakukan penjadwalan makan, jadi anak bisa belajar jam berapa saya ini makan pagi, siang, sore, dengan lingkungan yang mendukung. Tentunya tidak ada distorsi. Distorsi mungkin sambil nonton handphone itu salah ya, sambil nonton TV itu salah ya. Jadi diperkenalkan mindful eating. Mindful eating itu bukan hanya untuk orang dewasa, justru sangat penting dimulai dari usia anak. Itu mindful, dia tahu apa yang dia makan, makanan ini sumber apa, itu baik buat dia tahu. Jadi sekalian pembelajaran sedari dini ya. Tentu saja memerlukan kesabaran ibunya. Juga perlu dan penting menghindari cemilan, makan minuman sebelum makan utama. Makanya itu perlu diberikan jadwal kapan dia diberikan selingan, kapan dia makan utama, sehingga nanti makannya agar relatif lancar karena dia tidak merasa kenyang. Nah, berikut ini ada standar menu MPASI dari bahan makanan mentah. Kita bisa, ini sebagai contoh saja. Ini ada juga di buku pedoman pemberian makan bayi dan anak yang telah dikeluarkan Direktorat Gizi melalui Kementerian Kesehatan di tahun 2019. Nanti bisa disesuaikan bahannya dengan yang tersedia di lokal spesifik tempat teman-teman kawan-kawan Nusantara Sehat nanti akan ditempatkan. Berikut ini tentunya ada perbedaan standar menunya jika dari bahan makanan mentah dan dari makanan keluarga. Jumlahnya tentu ada perbedaan ya. Nah, ini caranya membuat MPASI dari bahan makanan mentah, dari makanan keluarga. Ini ada sedikit contohnya ya, yang menarik ya. Bahannya sama, tapi jadinya juga akan sama sih, cuman prosesnya yang akan berbeda, di mana menggunakan bahan berawal dari bahan makanan mentah dan berawal dari bahan makanan keluarga. Semuanya lebih baik yang mana?
semuanya baik, asalkan mengandung zat gizi yang tadi beragam ya, juga mengutamakan protein hewani. Nah, ini contoh saja, kita bisa perhatikan teksturnya bagaimana untuk anak usia 6-8 bulan, 9-11, dan 12-23 bulan. Nah, berikut ini selingannya. Selingannya juga jika memungkinkan diusahakan selingan yang mengandung protein atau selingan padat gizi. Berikut ini standarnya, nanti bisa disesuaikan standarnya itu. Ada juga lebih lanjut di buku pedoman PMBA yang dikeluarkan di tahun 2019. Berikut ini contohnya, ini salah satu contoh selingan yang baik karena tidak hanya mengandung karbohidrat seperti selingan-selingan yang biasanya, tapi dia juga mengandung protein. Nih, masih 2 tahun atau lebih, kenapa penting? Nah, karena ini dengan melanjutkan menyusui sampai 2 tahun, itu akan meningkatkan bonding. Selain itu juga ASI masih memberikan zat kekebalan tubuh yang baik. Karena sampai usia 2 tahun itu kan anak itu biasanya mengeksplor lebih banyak. Jadi dia lebih banyak ketemu dengan infection ya, atau bakteri atau kuman. Sehingga pemberian ASI yang dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih itu lebih banyak memberikan perlindungan antibodi terhadap tubuh si anak. Ini masalah PMBA ya, tentunya bisa dilihat dari masalah pemberian ASI-nya, masalah pemberian MPASI-nya. Bagaimana jika puting lecet, payudara bengkak, mastitis, itu banyak terjadi nanti di masyarakat dan akan tidak mungkin tidak akan kawan-kawan Nusantara Sehat tidak akan jumpai ya. Jadi kalau sudah jadi nanti kalau menjumpai sudah belajar nih tentang apa saja masalah dalam pemberian ASI, masalah pemberian MPASI. Ini di sini juga hanya disebutkan secara sekilas. Nanti teman-teman Nusantara Sehat bisa mengeksplornya, bisa melengkapi informasinya untuk konseling dan edukasi. Nah ini ya, bagaimana konseling PMBA di masa pandemi? Kalau bisa memungkinkan tetap dilakukan tentunya dengan penerapan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya terkait protokol kesehatan. Nah, ini ya, jadi rekomendasi global itu tetap agar ibu tetap menyusui karena resiko tertular COVID pada anak itu lebih rendah daripada resiko dia tidak mendapatkan ASI, apalagi ASI eksklusif ya. Jadi belum ada bukti transmisi vertikal dari ibu ke janin melalui ASI. Nah, hal ini perlu diedukasikan, perlu digaungkan kepada masyarakat luas dengan berbagai macam media edukasi. Nanti bisa diunduh di di linknya panduan gizi masyarakat. Bagaimana bila ibu tidak mampu menyusui? Nah, pastikan tidak ada donasi atau pemberian susu formula tanpa indikasi medis dan kajian mendalam. Nah, jika ada donasi, harap dilaporkan dan pengelolaan donasi atau pemberian susu formula tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Harusnya seperti itu ya. Atau jika ibu itu tidak mampu menyusui karena keadaan kesehatannya, karena gejala COVID-nya mungkin memberat, itu bisa diberikan melalui ASI perah. Nanti ASI-nya bisa diberikan oleh orang lain. Dengan catatan saat memerah ASI perah itu, ibu menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan terkait pemberian ASI di masa pandemi. Tentu saja fasilitas kesehatan dan staf tidak boleh memberikan botol susu, dot, atau hal-hal yang mendukung pemberian susu formula ya, dan tidak mendukung ASI eksklusif. Karena hal ini bisa melanggar atau berada dalam ruang lingkup kode internasional pemasaran pengganti ASI, dan itu dilarang karena terkena kode pelanggaran. Nah, berikut ini pemberian MPASI di masa pandemi masih sama ya dengan yang tidak di masa pandemi, disesuaikan juga uvrejuteknya. Mungkin karena ini masa pandemi, jumlah proteinnya ditambah, jumlah sayur ataupun buah yang sifatnya rendah serat, tidak terlalu berserat. Karena kalau terlalu berserat, anak usia 2 tahun untuk MPASI itu mudah kenyang ya, jadi dia menjadi tidak padat gizi. Untuk di masa pandemi bisa dipilih yang
mengandung vitamin mineral yang berwarna-warna menarik. Ini pemberian MPASI-nya. Tuh, kita bisa baca bagaimana pemberian MPASI di masa pandemi. Tentunya salah satu poin pentingnya adalah tidak sambil jalan-jalan ya, karena dengan jalan-jalan, memberikan makan, itu berarti tidak menerapkan prinsip pencegahan penularan infeksi. Nah, tentu saja dalam membuat MPASI tadi harus memperhatikan prinsip yang aman tadi. Nah, ini kebersihannya ya, ini tadi sama dengan 5 prinsip aman, maknanya aman. Ini konseling di masa pandemi dilakukan pada kelompok prioritas, di asesmen dulu, dikaji mana yang kira-kira perlu duluan diberikan intervensi gizi berupa konseling ataupun edukasi. Konseling juga dilakukan dengan cara yang menerapkan protokol kesehatan di ruangan yang cukup ventilasi, udara terbuka, dan ada pembatasan waktu tatap muka. Mungkin dilanjutkan via daring ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau didatangin walaupun sebentar, semangatnya udah muncul. Nanti lainnya dilanjutkan secara daring. Nah, demikian sudah sampai dalam penghujung sesi PMBA ini. Nanti akan banyak juga materi yang kami upload. Ada beberapa materi, ada video yang bisa kawan-kawan lihat bagaimana itu posisi pelekatan, bagaimana itu melakukan IMD, bagaimana dan bagaimana lainnya ya terkait ilmu PMBA ini bisa dilihat kawan-kawan di yang terlampir dalam materi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Nanti apabila ada yang akan dipertanyakan, mungkin bisa dipertanyakan pada narasumber yang online ya, yang langsung online akan mendampingi kawan-kawan Nusantara